Belanda mengecam tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap 4 hakim Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengatakan pengadilan seperti ICC harus dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan eksternal. Dalam pernyataannya pada Kamis 5 Juni 2025, Veldkamp mengutuk tindakan Amerika tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu muncul seusai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan sanksi terhadap 4 hakim ICC. Marco Rubio menyatakan tindakan itu diambil sebagai respons atas keterlibatan para hakim itu dalam penuntutan sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Menurut Rubio, keempat hakim ICC itu dianggap melanggar kedaulatan Amerika Serikat dan Israel. Brigade Al-Quds terlibat bentrok dengan militer Israel IDF di barat laut kota Beit Lahia, Gaza Utara. Diketahui sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ itu menggunakan alat peledak jenis Saqib. Alat peledak itu disebut-sebut memiliki daya ledak tinggi. Secara tampilan, jebakan itu tampak sederhana dan hanya ditutupi oleh plastik. Al-Quds pun membagikan rekaman penyergapan mereka lewat saluran Telegram pada Jumat 6 Juni 2025. Terlihat pejuang Al-Quds tampak memasang jebakan peledak di tengah jalan. Saat kendaraan militer Zionis melintas, Al-Quds pun mengaktifkan peledak Saqib itu. Asap langsung membumbung seusai kendaraan militer IDF itu diserang Al-Quds. Ketegangan kembali meningkat setelah militer Lebanon mengumumkan bahwa usulan mereka ditolak oleh Israel. Diketahui Israel menolak usulan mereka untuk memeriksa lokasi-lokasi di pinggiran selatan Beirut. Usulan itu bertujuan untuk mencegah serangan udara dari pasukan Zionis. Dalam pernyataannya pada Jumat 6 Juni 2025, tentara Lebanon memperingatkan bahwa pelanggaran terus-menerus terhadap kesepakatan akan berdampak besar. Pelanggaran tersebut dapat memaksa mereka menghentikan kerjasama dengan mekanisme pemantauan gencatan senjata PBB. Dikutip dari Anadolu Agency, tentara Lebanon menuding Israel terus melakukan agresi terhadap negara tersebut. Israel dilaporkan melancarkan 8 serangan udara di Beirut dan 2 lainnya di Ain Hana. Serangan-serangan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. Kelompok militan baru di Suriah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menyasar wilayah dataran tinggi Golan. Mereka pun bersumpah akan terus melakukan serangan terhadap Zionis. Kemunculan faksi baru ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika internal dan regional negara tersebut. Kelompok itu mengonfirmasi keterlibatannya dalam serangan pada Selasa 3 Juni 2025. Diketahui serangan itu melibatkan 2 roket tipe Grad. Tembakan roket memicu sirine di wilayah Golan Selatan dan diikuti oleh suara ledakan. Kabar ini diumumkan juru bicara militernya Abu Al-Hassam pada Rabu 4 Juni. Abu Al-Hassam lantas mengeluarkan peringatan terhadap Tel Aviv. Ia menyebut Israel akan menghadapi kemarahan dari Suriah. Sementara Mahmud Muwaldi, Kepala Biro Politik Front Perlawanan Islam, turut memberikan klarifikasi. Menurutnya, serangan itu merupakan sebuah pesan kepada Israel. Mereka berjanji akan melakukan perlawanan jika musuh berani memasuki wilayah Suriah. Muwaldi menambahkan bahwa kelompok tersebut tidak berkoordinasi dengan faksi bersenjata lain yang saat ini beroperasi di Suriah. Tetapi dirinya mengklaim bahwa beberapa milisi telah bubar dan bergabung dengan front tersebut. Pasukan Israel mengumumkan telah menemukan jasad sandera yang merupakan warga Thailand, Pinta Natapong. Jasad Natapong ditemukan dalam operasi khusus yang digelar pasukan pertahanan Israel IDF dengan Shin Bet. Disebutkan jasad Natapong ditemukan pada Jumat 6 Juni 2025. Dikutip dari The Times of Israel, jenazah Natapong ditemukan di Rafah, Gaza Selatan. Pinta Natapong dilaporkan merupakan sosok yang bekerja di bidang pertanian di Kibbutz Nir Oz. Ia diculik bersama sejumlah temannya pada 7 Oktober 2023 lalu. Adapun keadaan terkait kematian dan tanggal pasti tewasnya Natapong
masih dalam penyelidikan militer Israel. Sebagai informasi, IDF mengatakan operasi di Rafah itu dilakukan menggunakan intelijen akurat yang diperoleh Shin Bet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.